Dadanya ditembusi sehelai benda lembut yang kemudian ternyata adalah sebatang daun. Di tangkai daun itu terdapat sehelai kain yang ada tulisannya. Kami telah meloncat dan mencari di sekeliling, akan tetapi tidak ada bayangan seorang pun manusia, Pangcu. Agaknya hanya iblis saja yang dapat menggunakan sehelai daun untuk menyambit dan membunuh ayam jago dan cukup. Raja pengemis itu marah sekali mendengar jagonya dibunuh orang. Kalian tolol semua. Mana kain yang ada tulisan itu? Kepala pengawal yang mukanya penuh bowok itu dengan kedua tangan gemetar, menyerahkan sehelai kain putih kepada ketuanya. Kain itu ada tulisannya dengan huruf-huruf kecil berwarna hitam, akan tetapi ada noda-noda darah ayam jago tadi. Akan tetapi Pak Jin Kai Ong yang menerima kain itu, sejenak menjadi bingung dan baru ia teringat bahwa dia tidak mampu membaca. Dia buta huruf. Dengan jengkel dan agak malu dia lalu melemparkan kain itu kepada Lusan Lojin sambil berkata, "Harap kau bacakan ini untukku." Lusan Lojin menyambar kain yang melayang ke arahnya itu, lalu matanya memandang tulisan. Mukanya berubah, matanya terbelalak. "Wah! Apa artinya ini? Lojin bagaimana bunyinya?" Tak Jin Kai Ong bertanya, suaranya membentak. Lusan Lojin lalu membaca huruf-huruf itu. "Malam ini, semua makhluk hidup yang tinggal di rumah Pak Jin Kai Ong dari binatang sampai manusia, akan kubasmi habis." Ratu Pulau Es. Ratu Pulau Es. Tak Jin Kai Ong tertawa. "Siapakah dia? Aku tidak mengenalnya. Hai pelawak dari manakah yang main-main seperti ini? Biar dia datang hendak kulihat bagaimana macamnya." "Kai Ong, harap jangan main-main. Biarpun hanya seperti dalam dongeng, nama Pulau Es amat terkenal, katanya penghuninya memiliki kepandaian seperti dewa. Apalagi dahulu yang terkenal dengan sebutan Pangeran Hanti Ong. Siapa peduli? Aku tidak ada permusuhan dengan Hanti Ong. Bahkan dia yang pernah mengganggu aku. Mengapa sekarang ada ratu dari sana hendak membunuhku dengan ancaman sesombong itu? Aku tidak percaya." Pengawal, apakah kalian tahu akan isi surat?" Dua orang pengawal itu mengangguk. "Sudah Pangcu. Apa kalian takut?" Tidak, Pangcu. Hanya amat aneh itu." "Sudahlah. Setelah kalian tahu isinya, hayo kalian 12 orang melakukan penjagaan yang ketat terutama malam ini. Kita jangan mudah digertak lawan yang membadut. Biarkan dia datang, kita tangkap dia dan kita permainkan dia." "Kai Ong harap hati-hati," kata Lusan Lojin setelah para pengawal itu keluar dari ruangan itu. "Mengapa khawatir? Apalagi baru seorang badut, biar Hanti Ong sendiri yang datang. Setelah kini Hiat Chiang Hoat Sutku latih sempurna, aku takut apa?" Kakek dari Lusan itu kelihatan ragu-ragu, akan tetapi untuk menyatakan bahwa dia takut, tentu saja dia tidak mau. Dengan hati berat dia bersama dua orang anaknya menemani tuan rumah makan minum dan bercakap-cakap sampai lewat tengah hari. Kemudian mereka dipersilahkan mengasuh sejenak dalam kamar tamu. Akan tetapi menjelang senja, mereka sudah dipersilahkan makan minum lagi. Sekali ini mereka benar-benar takjub. Melihat Pak Jin Kai Ong kini bertukar pakaian malam yang indah dan mewah. Mengingat betapa siang tadi Kai Ong merupakan seorang pengemis yang berpakaian butut, dan kini seperti seorang raja. Benar-benar membuat Lusan Loji hampir tertawa, seperti melihat seorang badut pemain lenong. Dan hidangan yang dikeluarkan di meja juga istimewa, jauh lebih lengkap daripada siang tadi. "Ayo makan minum. Kita berpesta sampai kenyang," kata tuan rumah itu mempersilahkan tamu-tamunya. Setelah hidangan tinggal sedikit dan perut mereka kenyang sekali, Tak Jin Kai Ong mengusap-ngusap bibirnya yang berminyak dan perutnya yang gendut. Matanya memandang ke arah Bu Sui Liang dan Bu Sui Nio penuh gairah, lalu dia berkata,
Kata-kata yang sama sekali tidak pernah disangka oleh para tamunya dan yang membuat mereka terkejut setengah mati. Lusan Loji, sekarang kau tidurlah dalam kamarmu dan jangan hiraukan badut yang hendak mengganggu. Adapun dua orang anakmu ini, yang cantik jelita dan tampan gagah, biarlah mereka berdua bersenang-senang dengan aku dalam kamarku. Kaiong. Lusan Lojin membentak. Apa maksud kata-katamu ini? Tat Jin Kaiong memandang tamunya sambil tersenyum lebar. Apa maksudnya? Sui yang begini tampan gagah dan Sui Nio cantik jelita dan segar, sungguh aku suka sekali kepada mereka. Kalau mereka berdua bersama dengan aku dalam kamarku, tentu mereka akan terlindung. Dan aku ingin sekali bersenang dengan mereka, tidur-tiduran dengan mereka sejenak. Kaiong, apa kau gila? Lusan Lojin hampir tidak dapat percaya akan pendengarannya sendiri. Mengapa? Apa salahnya aku tidur dengan dua orang keponakanku ini? Heheh, tak tahan aku melihat puterimu yang muda dan cantik segar, dan puteramu yang tampan dan ganteng ini. Anak-anak baik, marilah kalian layani pamanmu. Keparat. Lusan Lojin melompat ke depan dan dua orang anaknya yang berada di belakangnya pun sudah siap dengan pedang di tangan. Tat Jin Kaiong, harap kau jangan main gila dan jelaskan apa sebabnya perubahan sikapmu ini. Mau apa engkau dengan anak-anakku? Siapa main gila? Sebelum kalian muncul, tidak pernah ada terjadi apa-apa di sini. Akan tetapi begitu kalian muncul pula orang aneh yang membunuh ayamku dan mengeluarkan ancaman. Siapa lagi kalau bukan teman dan kaki tanganmu? Dan kau tentu sudah mendengar bahwa Pak Jin Kaiong tidak pernah menyia-nyiakan kecantikan seorang dara remaja seperti putermu ini dan puteramu yang tampan ini. Tentu memiliki otak yang bersih, darah yang segar dan sumsum yang kuat. Perlu sekali untuk menambah keampuhan Hiat Chiang Hoatsu agar makin kuat menghadapi lawan kalau malam ini ada yang berani datang. Iblis Jahanam. Kiranya kau seorang manusia iblis yang busuk. Lusan Lojin sudah menerjang maju dengan kepalan tangannya. Kakek ini memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Sebagai bekas murid Hoa sampai yang sudah memperdalam ilmunya dengan ciptaannya sendiri, hasil renungannya di waktu bertapa. Kepalan tangannya menyambar dahsyat, mengandung tenaga sinkang yang amat kuat. Akan tetapi kiranya hanya dalam ilmu pengobatan saja dia menang jauh dibandingkan dengan Pak Jin Kaiong. Dalam ilmu berkelahi, dia tidak mampu menandingi Kaiong yang amat lihai. Sambil tertawa, Kaiong mengebutkan ujung lengan bajunya yang lebar dua kali dan kakek Lusan itu terpaksa harus menarik kembali kedua tangannya. Karena dari kedudukan menyerang, dia malah menjadi yang diserang. Karena pergelangan kedua tangannya terancam totokan ujung lengan baju itu. Dua orang anaknya yang sudah marah sekali karena merasa dihina, sudah menerjang maju pula dengan pedang mereka. Sui Liang menusuk dari samping kiri ke arah lambung kakek pengemis itu, sedangkan dari kanan Sui Nio membabatkan pedangnya ke arah leher. Kalian benar-benar menggairahkan, kata kakek itu dan dia bersikap seolah-olah tidak tahu bahwa dirinya diserang. Akan tetapi setelah kedua pedang itu menyambar dekat, tiba-tiba kedua tangannya menyambar dan dua batang pedang itu telah dicengkeramnya dengan telapak tangan. Sui Liang dan Sui Nio terkejut bukan main. Akan tetapi melihat betapa kedua batang pedang mereka itu dipegang oleh tangan kakek itu, mereka cepat menggerakkan tenaga menarik pedang dengan maksud melukai telapak tangan Pak Jin Kaiong. Namun usaha mereka ini sia-sia belaka, pedang mereka tak dapat dicabut, seolah-olah dicengkeram jepitan baja yang amat kuat. Manusia tak kenal budi. Tat Jin Kaiong merasa terkejut melihat menyambarnya sinar kuning dan ternyata bahwa Lusan Lojin melolos sabuknya yang berwarna kuning. Dan kini menggunakan sabuk itu sebagai senjata. Kakek ini memang memiliki tenaga sinkang yang kuat, dan memainkan sabuk sebagai senjata sudah merupakan keahliannya. Sabuk lemas di tangannya itu dapat bergerak seperti pecut, dapat pula menjadi sebatang senjata yang kaku dengan pengerahkan sinkangnya. Dua batang pedang itu patah-patah dalam cengkraman Pak Jin Kaiong dan sambil melompat mundur menghindarkan sambaran ujung sabuk.
Raja pengemis ini menyambitkan dua ujung pedang yang dipatahkannya ke arah Lusan Lojin. Dua batang ujung pedang itu terlempar ke lantai ketika ditangkis oleh ujung sabuk dan kini Lusan Lojin mendesak ke depan dengan putaran senjatanya yang istimewa. Sedangkan kedua orang anaknya telah mundur dan hanya menonton di pinggir karena mereka terkejut menyaksikan pedang mereka dipatahkan begitu saja oleh kedua tangan lawan. Dan mereka sama sekali tidak berdaya dan tidak berguna membantu ayah mereka. Pada saat itu, muncullah 4 orang pengawal yang mendengar suara ribut-ribut. Melihat mereka, Ted Jin Kai Ong berkata, "Tangkap 2 orang muda ini, akan tetapi awas, jangan lukai mereka." 4 orang pengawal itu segera menubruk maju hendak menangkap Sui Liang dan Sui Nio. Tentu saja kakak beradik ini melawan sekuat tenaga. Akan tetapi biarpun keduanya memiliki ilmu silat tinggi, namun 4 orang pengawal itu pun merupakan murid-murid terpandai dari Ted Jin Kai Ong. Maka ketika 2 orang di antara mereka menggunakan tongkat, dalam belasan jurus saja Sui Liang dan Sui Nio dapat ditotok dan roboh dan lumpuh. Belenggu kaki tangan mereka baik-baik. Kemudian lempar mereka ke atas tempat tidurku. Ted Jin Kai Ong tertawa sambil menyambar tongkatnya. Setelah dia bertongkat, maka kini dia menghadapi Lusan Lojin dengan lebih leluasa. Kakek dari Lusan itu marah bukan main melihat putera dan puterinya digotong pergi dari ruang itu. Dia mengejar dan menggerakkan ikat pinggangnya, namun Ted Jin Kai Ong menghadangnya sambil tertawa-tawa dan menyerangnya dengan tongkatnya. Sehingga terpaksa kakek Lusan itu melayaninya bertanding. Pertandingan yang amat seru dan diam-diam Ted Jin Kai Ong harus mengaku bahwa ilmu kepandaian kakek yang pernah menolongnya ini memang hebat. Ted Jin Kai Ong, benar-benarkah kau lupa akan budi orang? Aku pernah menyelamatkan nyawamu, apakah sekarang kau mencelakakan kami bertiga? Lusan Lojin berkata membujuk karena khawatir melihat nasib puterinya. Dahulu memang kau pernah menolongku, akan tetapi sekarang kalian datang dengan niat buruk. Tidak. Kau salah duga. Kami tidak ada sangkut pautnya dengan si pembunuh ayam. Lusan Lojin. Kalian menyelundup ke dalam dan bergerak dari dalam, sedangkan setan itu bergerak dari luar. Begitukah? Tongkat di tangan Ted Jin Kai Ong menyambar ganas. Pelak-pelakit. Ujung sabuk kakek Lusan menangkis 2 kali akan tetapi dia merasa betapa telapak tangannya tergetar. Tanda bahwa tenaga si raja pengemis itu benar-benar amat kuat. Ted Jin Kai Ong, kau salah menduga, kami tidak ada hubungan dengan musuh yang datang. Lepaskan kedua anakku dan kau berjanji akan membantumu menghadapi musuh gelap itu. Wah, berat kalau disuruh melepaskan. Lusan Lojin, dengan baik-baik. Aku tergila-gila melihat anak-anakmu. Pinjamkan mereka kepadaku untuk 1-2 malam, dan kau bantu aku menghadapi musuh, baru aku akan membebaskan kalian. Iblis busuk. Lusan Lojin marah sekali dan dengan nekat dia lalu mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan raja pengemis ini. Karena dia maklum bahwa betapapun juga hati yang kotor dari raja pengemis itu tidak mudah dibujuk. Satu-satunya jalan untuk menolong anak-anaknya adalah melawan mati-matian. Plak! Tiba-tiba ujung sabuk melibat tongkat, keduanya saling betot untuk merampas senjata. Tidak mudah bagi mereka untuk dapat berhasil merampas senjata lawan dan kesempatan ini dipergunakan oleh Ted Jin Kai Ong untuk menggerakkan tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka ke arah lawan. Lusan Lojin terkejut melihat telapak tangan yang menjadi merah seperti tangan berlumuran darah itu. Dia belum pernah mengenali Muyat Chiang Hoat Sut dari raja pengemis itu, namun dia pernah mendengar akan hal ini, tahu pula betapa keji dan berbahayanya ilmu itu. Akan tetapi untuk mengelak dia harus melepaskan sabuknya dan hal ini pun amat berbahaya. Dengan senjata itu saja dia masih kewalahan melawan Ted Jin Kai Ong, apalagi tanpa senjata. Maka dengan nekat dia lalu menggerakkan tangan pula menyambut pukulan itu. Des. Aduh. Dua telapak tangan bertemu dan akibatnya tubuh Lusan Lojin terjengkang dan terbanting ke atas lantai. Mulutnya mengeluarkan darah segar dan matanya mendelik. Kakek ini pingsan dan menderita luka dalam yang amat parah. Lempar dia di kamar tahanan.
Ted Jun Kai Ong berkata sambil tertawa. Setelah tubuh kakek yang pingsan itu digusur pergi oleh para pengawalnya, Ted Jun Kai Ong menghampiri meja di mana dia tadi menjamu para tamunya, menyambar guci arak dan menenggaknya habis. Kemudian sambil tertawa-tawa dia memasuki kamarnya. Pemuda dan pemudi Shibu itu sudah rebah terlentang di atas pembaringan Pak Jun Kai Ong yang lebar. Dalam keadaan terbelenggu kaki tangannya. 5 orang selirnya menjaga di situ. Ketika dia masuk sambil tertawa gembira, Bu Sui Liang memandang dengan mata melotot penuh kebencian, akan tetapi Bu Sui Nio memandang dengan mata terbelalak ketakutan dan mencucurkan air mata. Ted Jun Kai Ong menghampiri pembaringan, menggunakan tangannya untuk membelai dan menghusap pipi Sui Nio dan Sui Liang sambil berkata, "Manis, jangan menangis dan kau jangan marah. Aku akan menemani kalian dan bersenang-senang sepuas hati setelah kami menangkan musuh gelap yang mengancam." Dia menengok ke arah 5 orang selirnya dan berkata garang, "Temani mereka, jaga baik-baik jangan sampai ada yang lolos, dan kalau ada apa-apa, cepat berteriak memanggil para pengawal." "Mengerti?" 5 orang selir itu mengangguk dan kakek itu meninggalkan kamar lagi. Sebelum orang yang membunuh ayam jagonya dan yang mengirim surat ancaman itu dapat ditangkap atau dibunuh, tentu saja dia tidak bernafsu untuk bersenang-senang dengan 2 orang muda yang tertawan itu. Dia percaya penuh bahwa menghadapi seorang pengacau saja, para pengawalnya akan dapat mengatasinya. Akan tetapi dia harus berhati-hati dan ikut melakukan penjagaan sendiri. Setelah keadaan benar-benar aman barulah dia boleh bersenang-senang. Dia belum yakin benar apakah musuh gelap itu ada hubungannya dengan Lusan Lojin dan kedua orang anaknya, akan tetapi ada hubungan atau tidak. Setelah 3 orang itu dibuat tidak berdaya, berarti mengurangi bahaya. Dia harus berhati-hati, maklum bahwa dia mempunyai banyak musuh. Siapa tahu kalau Lusan Lojin yang termasuk golongan putih itu juga memusuhi. Andai kata tidak sekalipun, mana bisa dia melepaskan 2 orang muda yang cantik jelita dan tampan itu? Ted Jun Kai Ong duduk lagi di ruangan tadi sambil melanjutkan minum arak. Dia maklum bahwa malam ini 12 orang pengawalnya menjaga dengan tertib dan penuh kewaspadaan. Ingin dia tertawa keras-keras mengusir kesunyian malam yang mendatangkan perasaan tidak enak. Ratu Pulau Es. Hanya dongeng. Pembunuh ayam itu tidak perlu ditakuti. Andai kata dia mampu mengalahkan 12 orang pengawalnya, hal yang sukar dipercaya, masih ada dia sendiri. Hiat Chiang Hoat Sut, ilmu yang dilatihnya belasan tahun kini telah dapat diandalkan. Tadi pun, hanya menggunakan sebagian kecil tenaganya saja, ilmu itu telah merobohkan Lusan Lojin. Dia tidak takut. "Aku tidak takut," serunya kuat-kuat. "Datanglah kamu, hai Ratu Pulau Es Keparat." Para pelayan sudah menyalakan lampu-lampu penerangan dan atas perintah para pengawal, pelayan-pelayan ini menambah jumlah lampu sehingga keadaan di seluruh gedung itu menjadi terang. Setelah menyuruh para pelayan membersihkan meja di ruangan itu, dan sekali lagi memanggil kepala pengawal dan menekankan agar penjagaan diperketat dan selalu diadakan perondaan bergilir, Ted Jun Kai Ong lalu duduk bersila di dalam ruangan itu untuk mengumpulkan tenaga dan mempertajam pendengarannya. Sehingga biarpun dia berada di dalam istana, namun dia ikut pula menjaga dan meronda mempergunakan ketajaman pendengarannya untuk menangkap semua suara yang tidak wajar di luar istana. Malam makin larut dan keadaan sunyi sekali di istana itu dan sekitarnya. Para pelayan yang mendengar dari para pengawal, dengan muka pucat tinggal berkelompok di kamar seseorang di antara mereka, tidak berani membuka suara dan hanya saling pandang dengan mata penuh rasa takut. Para selir juga berkelompok di dalam kamar Pak Jun Kai Ong, agar terhibur dengan adanya Sui Liang pemuda yang tampan itu. Bahkan ada di antara mereka yang tanpa malu-malu membelai pemuda itu, memegang tangannya, mengusap dagunya, membereskan rambutnya. Akan tetapi mereka tidak berani berbuat lebih dari itu, dan tidak berani mengeluarkan suara. Juga para pengawal agaknya melakukan penjagaan dengan teliti dan hati-hati,
tidak bersuara seperti biasanya kalau mereka melakukan penjagaan, tentu diisi dengan sendau-gurau dan mengobrol. Kesunyian yang mengerikan itu tidak menyenangkan hati Pak Jin Keong. Akan tetapi dia amat memerlukan kesunyian ini agar penjagaan dilakukan lebih tertib dan rapi pula. Dia merasa tersiksa dan diam-diam dia memaki musuh gelap itu. Kalau sampai tertawan, tentu akan dihukum dan disiksanya seberat mungkin. Tiba-tiba terdengar suara jeritan susul menyusul yang datangnya dari dalam kamarnya. Tak Jin Keong cepat melompat dan hanya dengan beberapa kali lompatan saja dia sudah menerjang masuk ke dalam kamarnya. Dilihatnya kelima orang selirnya menangis dan kelihatan gugup dan ketakutan. Akan tetapi dua orang muda yang tadi terbelenggu di atas pembaringannya, seperti dua tusuk daging panggang yang dihidangkan di atas meja makan dan siap untuk diganyangnya, kini telah lenyap tanpa bekas. Apa yang terjadi? Keparat, diam semua. Jangan menangis, apa yang terjadi? 5 orang selir itu menjatuhkan diri berlutut dan seorang di antara mereka bercerita dengan suara gagap. Ada setan. Hanya tampak bayangan berkelebat ke atas ranjang dan mereka berdua tahu-tahu telah lenyap. Tolol. Tak Jin Keong berkelebat keluar melalui jendela kamar yang terbuka, terus berloncatan memeriksa sampai dia bertemu dengan para pengawal di luar istana. Namun dia tidak melihat jejak dua orang tawanan yang lenyap itu. Kalian tidak melihat orang masuk? Bentaknya kepada para pengawal. Tidak ada, Pangcu. Bodoh. Kalau tidak ada, bagaimana dua orang tawanan itu lenyap? Kagetlah para pengawal itu dan Pak Jin Keong, dibantu oleh para pengawalnya lalu mengadakan pemeriksaan di dalam istana. Mula-mula timbul dugaannya bahwa tentu Lu San Lojin dan dua orang anaknya itu benar-benar mempunyai kawan-kawan di luar, buktinya kedua orang muda itu ditolong mereka. Akan tetapi ketika dia menjenguk ke dalam kamar tahanan, Lu San Lojin masih menggeletak pingsan di atas lantai. Cepat lakukan penjagaan tadi. Tutup semua jalan masuk. Bagi-bagi tenaga. Tak Jin Keong memerintah dengan suara yang agak parau karena harus diakuinya bahwa jantungnya tergetar juga oleh rasa gentar menyaksikan sepak terjang musuh gelap yang aneh dan amat luar biasa itu. Setelah sekali lagi memeriksa sendiri dengan mempersiapkan tongkat di tangan, sampai tidak ada lubang yang tidak dijenguknya di dalam dan di sekitar gedungnya. Dan mendapatkan keyakinan bahwa tidak ada orang bersembunyi di dalam gedung, Tak Jin Keong kembali ke dalam ruangan besar dan menanti dengan jantung berdebar. Malam telah makin larut dan musuh yang aneh itu telah mulai memperlihatkan bahwa musuh itu memang ada dengan menculik dua orang tawanan itu secara aneh. Biarpun 5 orang selirnya bukan ahli-ahli silat tinggi, namun 5 pasang mata tidak dapat melihat orang yang menculik pemuda-pemudi itu di depan hidung mereka, sungguh merupakan hal yang amat aneh. Tak Jin Keong bergidik dan membalik-balik gudang ingatan di dalam otaknya. Siapakah Ratu Pulau Es? Apalagi dengan ratunya, dengan penghuni Pulau Es dia tidak pernah bertemu, kecuali satu kali dengan Han Tiong ketika memperebutkan Sintong. Dan di mana adanya Pulau Dongeng itu dia pun tidak tahu. Pertemuannya dengan Han Tiong tidak boleh dianggap permusuhan, dan andai kata ada yang sakit hati, kiranya sakit hati itu seharusnya datang dari dia, bukan dari pihak Pulau Es atau Han Tiong yang telah berhasil menangkan perebutan atas diri Sintong. Mengapa kini muncul tokoh rahasia yang mengaku bernama Ratu Pulau Es? Siapakah yang bermain-main dengan dia? Melihat sepak terjang orang rahasia ini, caranya membunuh ayam, dapat dipastikan bahwa orang itu kejam dan aneh. Ciri seorang tokoh golongan hitam, bukan golongan putih yang selalu datang secara berterang. Siapakah tokoh golongan hitam yang memusuhinya? Tentu saja banyak, dan di antara mereka, yang paling menonjol adalah Kiam Mo Chai Lilioksi. Wanita itukah yang kini datang mengganggunya? Dia tertawa keras-keras, hatinya menjadi besar. Mengapa dia takut? Andai kata Kiam Mo Chai Li sendiri yang datang, dia pun tidak takut. Dan siapakah lain wanita di dunia Kang Ou yang lebih mengerikan daripada Kiam Mo Chai Li? Iblis atau manusia, jantan atau betina, keluarlah dari tempat persembunyian. Hayo serbulah,
Aku Pak Jin Keong tidak takut kepada siapapun juga. Kalau kau diam saja, berarti kau pengecut hina dan penakut. Karena merasa tersiksa oleh keadaan sunyi yang mengerikan itu, Ted Jin Keong berusaha mengusir rasa takutnya dengan teriakan keras ini yang tentu saja didengar oleh semua penghuni gedung itu. Dan agaknya, sebagai sambutan atas tantangannya, tiba-tiba terdengar suara ayam jagonya yang berada di belakang, di kandang ayam, berkeruyuk keras sekali. Ted Jin Keong tertawa mendengar ayamnya sendiri yang menjawab, akan tetapi tiba-tiba dia terkejut dan mukanya berubah. Keruyuk ayamnya itu berhenti setengah jalan dan terputus oleh suara kok. Suara ayam kesakitan. Suara ini disusul suara berkotek riuh dari ayam-ayam betina di dalam kandang, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu mereka. Akan tetapi suara berkotek ini pun berhenti setengah jalan dan berkali-kali terdengar suara kok suara ayam dicekik atau dihentikan suara dan hidupnya keparat. Ted Jin Keong yang bermuka merah saking marahnya itu sudah meloncat keluar dan langsung lari ke kandang. Hampir dia bertubrukan dengan dua orang pengawal yang juga mendengar keanehan di kandang itu. Kini dengan sebuah obor yang dipegang oleh pengawal, mereka bertiga memeriksa kandang. Dan di bawah sinar obor tampaklah oleh mereka bahwa 20 ayam yang berada di kandang itu, jantan, betina, semua telah tewas dengan leher putus. Darah merah muncerat kemana-mana, membuat lantai dan dinding kandang itu menjadi merah mengerikan. Jahanam! Ted Jin Keong memaki dan mereka bertiga sejenak menjadi seperti arca memandang ke dalam kandang. Sunyi di situ, bahkan tidak ada angin berkelisik, membuat suasana menjadi menyeramkan. Meong. Suara kucing yang tiba-tiba terdengar ini yang membuat mereka tersentak kaget dan memandang ke atas genting. Si putih satu-satunya kucing peliharaan di gedung itu, berkelebat melompat sambil menggereng, seolah-olah menghadapi musuh dan marah. Akan tetapi gerangannya terhenti tiba-tiba dan Pak Jin Keong cepat melompat ke kiri ketika ada benda jatuh dari atas genteng menimpanya. Buk! Ketika pengawal yang membawa obor mendekat, ternyata yang terjatuh itu adalah bangkai kucing si putih yang baru saja mengeong tadi. Jahanam! Ted Jin Keong memaki untuk kedua kalinya dan tubuhnya sudah melayang ke atas genting, diikuti oleh dua orang pengawalnya. Melihat betapa obor yang dipegang pengawal itu tidak padam ketika dia meloncat ke atas genting membuktikan bahwa pengawal itu sudah memiliki ginkang yang hebat. Akan tetapi kembali ketiganya termangu-mangu di atas genting karena tidak tampak bayangan seorang manusia pun. Keadaan sunyi. Sunyi sekali, terlampau sunyi seolah-olah gedung itu telah berubah menjadi tanah kuburan. Guk, guk, guk. Riuhlah suara 3 ekor anjing peliharaan gedung itu menggonggong dan menyalak-nyalak di sebelah kanan gedung. Suara ini mengejutkan mereka, apalagi suara gonggongan mereka yang riuh rendah itu tiba-tiba ditutup dengan suara nguik, nguik, nguik. Dan suasana menjadi sunyi kembali, lebih sunyi dari tadi sebelum terdengar gonggongan anjing-anjing itu. Berdebah. Ted Jin Keong melompat dari atas genting. Tidak dapat disusul oleh dua orang pengawalnya itu saking cepatnya. Dan sebentar saja dia sudah tiba di sebelah kanan gedungnya, di kandang anjing. Seperti sudah dikhawatirkannya, 3 ekor anjing itu sudah menggeletak mati dengan leher hampir putus dan darah mengalir di bawah bangkai mereka. 3 orang pengawal yang terdekat sudah tiba pula dan mereka saling pandang dengan muka berubah pucat. Seperti terngiang di telinga Pak Jin Keong suara Lusan Lojin ketika membacakan isi surat. Malam ini, semua makhluk hidup yang tinggal di rumah Pak Jin Keong, dari binatang sampai manusia, akan kubasmi habis. Semua binatang peliharaannya, ayam, kucing, dan anjing, sudah mati semua dan sekarang tentu tiba gilirannya manusianya. Teringat akan ini, Ted Jin Keong cepat berkata, suaranya sudah mulai gemetar.